Bayangkan sebuah negeri unik bernama Avalonia, dikelilingi gunung-gunung tinggi yang nggak bisa ditembus siapapun. Warga Avalonia percaya banget kunci masa depan mereka itu ada di balik gunung-gunung misterius itu. Banyak yang coba nembus, tapi nggak ada satupun yang berhasil. Harapan baru muncul saat keluarga Clay, penjelajah paling jago di Avalonia, bertekad buat ngalahin pegunungan yang katanya nggak bisa ditembus itu. Kita kenalan nih sama Jagger Clay, si ayah dan anaknya, Searcher. Mereka berdua berpetualang bareng dengan kru-kru handal. Niatnya mau nembus gunung-gunung itu. Sampailah mereka di sebuah gua. Nah, di sini Searcher nemuin tanaman hijau yang bisa bercahaya. Pas mau dipegang, tiba-tiba dinding tebingnya runtuh. Gua itu ambruk. Searcher hampir aja jatuh kalau bukan Jagger yang sigap narik dia. Perjalanan lanjut lagi. Tapi Searcher masih kebayang-bayang tanaman bercahaya itu. Dia yakin tanaman itu bisa mengubah Avalonia jadi lebih baik. Tapi Jagger, sang ayah, punya ide lain. Dia bersikeras kalau masa depan mereka ada di balik gunung. Disinilah debat seru dimulai. Searcher nggak mau jadi kayak ayahnya yang obsesif. Kru lain juga setuju sama Searcher. Mereka ragu sama apa yang ada di balik gunung, sementara tanaman itu jelas bisa diuji. Jagger jelas kecewa berat. Dia akhirnya ngasih kompasnya ke Searcher, nyuruh anaknya pulang. Terus, Jagger nekat lanjutin petualangan sendirian. Waktu berlalu, 25 tahun kemudian, Searcher udah punya keluarga sendiri, dengan anak cowok bernama Ethan. Searcher jadi petani sukses, dan semua kebunnya penuh sama pando, tanaman bercahaya yang dulu dia temuin. Pando ini jadi sumber energi utama di Avalonia. Berkat pando, Avalonia maju pesat. Lampu, mobil, radio, bahkan pesawat, semua pakai pandu. Searcher dihormati banget, dianggap penemu pandu. Patungnya bareng Jagger berdiri gagah di pusat kota. Jagger sendiri dianggap pahlawan. Tapi Searcher punya ketakutan. Dia nggak mau Ethan jadi kayak Jagger, ayahnya yang dulu dia anggap terlalu ambisius dan cuek sama keluarga. Malam itu datang tamu tak terduga. Callisto, pemimpin Avalonia dan teman lama Searcher. Callisto nunjukin beberapa pando yang udah rusak. Katanya, pando di perkebunan lain juga mulai sakit. Dan diprediksi sebulan lagi, semua pando bakal terinfeksi. Termasuk kebunnya Searcher. Callisto ngajak Searcher ikut ekspedisi buat nyari tahu penyebabnya. Awalnya Searcher nolak, tapi Callisto bilang ini tanggung jawab mereka buat nyelamatin pando. Searcher pun akhirnya setuju. Ethan, si anak, juga pengen ikut. Tapi Searcher langsung nolak mentah-mentah. Malam itu juga, Searcher ninggalin keluarganya buat gabung sama kru ekspedisi. Sebelum mulai, Callisto ngejelasin kalau semua pando di permukaan itu terhubung di bawah tanah. Akarnya nyatu jadi satu organisme raksasa. Callisto yakin ada yang nyerang pusat pando. Misi mereka kali ini ngikutin akar pando lewat lubang runtuhan misterius. Pas lagi masuk lubang, tiba-tiba Meridian, istri Searcher, muncul nyusul. Ternyata Meridian ngejar Ethan yang diem-diem ngikut masuk pesawat. Searcher marah besar, tapi tiba-tiba burung-burung aneh nyerang pesawat mereka. Pilot mereka dimakan burung. Pesawat jatuh bebas.
Meridian langsung ambil alih kendali. Dengan susah payah, dia berusaha ngendaliin pesawat. Akhirnya berhasil. Mereka nembus sesuatu dan keluar dari gua. Sayangnya, Searcher jatuh dan kepisah. Pesawat mereka berhasil mendarat. Searcher nggak percaya lihat tempat itu. Aneh dan asing banget. Penuh makhluk-makhluk aneh. Tiba-tiba ada makhluk biru nyolong sapu tangannya. Pas Searcher mau ngerebut, monster bertentakel menyerang. Untungnya, seseorang muncul dan langsung ngebakar monsternya. Siapa dia? Jagger Clay, ayah Searcher yang udah hilang 25 tahun. Awalnya Jagger ngira itu halusinasi. Tapi pas Searcher ngasih kompasnya, Jagger sadar itu beneran anaknya. Di sisi lain, Callisto bilang pesawat mereka rusak, jadi harus diperbaiki dulu. Tapi Ethan gak setuju. Dia nyaranin buat nyari Jagger dulu. Callisto ngomong kalau nyari Jagger itu bahaya, karena mereka gak kenal tempat ini. Lebih aman nyari dari udara. Meridian setuju. Ethan kecewa, dia langsung kabur buat nyari Jagger sendirian. Dia menjelajah sampai ke tempat indah. Berhenti buat nikmatin pemandangan. Tapi dia nggak tahu, dia lagi ada di atas makhluk terbang raksasa. Makhluk terbang itu ngebuat Ethan jatuh ke jurang. Ethan nyari jalan keluar, dan kebetulan ketemu makhluk biru yang nyolong sapu tangan Searcher tadi. Ethan ngikutin makhluk itu, ngira dia bisa ngebawa Ethan ke Jagger. Sementara itu, Searcher dan Jagger nyari jalan balik ke pesawat. Searcher nanya mereka ada di mana. Jagger ngejelasin kalau mereka ada di labirin bawah tanah yang gak sengaja dia temuin 25 tahun lalu. Dan dia gak bisa keluar dari sana. Sejak itu, Jagger belajar buat bertahan hidup. Tapi, ambisinya buat nembus sisi lain gunung masih belum padam. Gak sengaja, Jagger nemu kartu mainan Ethan. Searcher langsung bilang kalau itu punya anaknya, cucunya Jagger. Mereka berdua buru-buru nyari Ethan. Sementara Ethan masih ngikutin makhluk biru itu yang dia kasih nama Splat. Ethan sama sekali nggak tahu kalau Splat lagi ngebawa dia ke sarang ribas, monster ganas bertentakel yang nyerang Searcher tadi. Ethan ngumpulin Pando yang jatuh dari pesawat. Nggak sengaja, Pando itu kena Splat dan bikin Splat kesakitan sampai terluka. Ethan langsung ngobatinnya. Nggak lama para ribas mulai datang. Splat yang merasa berutang budi coba nenangin monster-monster itu. Tapi sia-sia. Untungnya Jagger dan Searcher datang tepat waktu. Langsung ngebakar para ribas. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Mereka terpaksa kabur numpang makhluk terbang. Masalah belum selesai. Para ribas masih ngejar. Nggak lama, Meridian dan Callisto datang nyusul, ngebantu mereka dan berhasil ngebawa mereka kembali ke pesawat dengan selamat. Setelah itu, misi mereka lanjut lagi. Kali ini Jagger ikut bareng. Sepanjang perjalanan, Searcher ngeliat Jagger dan Ethan akrab banget. Ini malah bikin Searcher khawatir. Takut Ethan jadi kayak ayahnya yang ambisius. Dia coba misahin mereka, tapi malah jadi debat. Perdebatan itu bikin Ethan kesal banget sama mereka berdua. Nggak lama, mereka sampai di kolam asam berbahaya. Parahnya, akar Pando lewat situ, dan mereka nggak bisa lewat. Untungnya ada Splat-Splat minta bantuan makhluk-makhluk di sana buat mindahin pesawat mereka lewat jalur aman. Tanpa melakukan apa-apa, mereka berhasil ngelewatin kolam asam itu dengan selamat. Semua seneng, tapi kesenangan itu nggak berlangsung lama.
para ribas nyerang kapal mereka lagi. Jagger nggak tinggal diem. Dia langsung ngebakar mereka satu persatu. Dengan kerjasama, mereka berhasil musir semua ribas dari kapal. Perjalanan lanjut lagi. Nggak lama, mereka sampai di inti akar Pando. Tapi lagi-lagi, para ribas muncul kembali dan jumlahnya banyak banget. Anehnya, mereka nggak nyerang kapal, tapi malah pergi ke pusat Pando. Mereka semua bingung. Gak butuh waktu lama, mereka nemuin jawabannya. Ribas dan makhluk lain lagi nyerang inti Pando. Mereka kayak hama yang lagi ngerogotin. Itu kenapa tanaman di permukaan pada mati. Ternyata Pando nyerap semua energi dari tanaman di permukaan buat bertahan hidup dari makhluk yang lagi makanin dia. Mereka pun berniat nyingkirin semua makhluk itu pakai buah Pando yang udah dihancurin. Disemprotin kayak semprot hama. Di tengah kekacauan itu, Splat coba ngasih tahu sesuatu ke Ethan. Tapi Ethan gak ngerti maksudnya Splat. Searcher minta bantuan Ethan, tapi Ethan nolak. Dia bilang itu bukan keahliannya, dan dia gak mau ngebunuh makhluk-makhluk itu. Jagger coba ngebujuk, bilang kalau itu sama aja kayak basmi hama di kebun. Disinilah Ethan ngungkapin isi hatinya. Dia gak mau jadi petani kayak Searcher. Dia lebih cocok jadi penjelajah. Mendengar itu, Searcher marah besar. Dia nyalahin Jagger, nuduh ayahnya udah nyuci otak Ethan. Ethan langsung pergi ninggalin kapal. Jagger ngejar, coba ngebujuk Ethan buat balik. Tapi Ethan tetap bilang dia nggak mau jadi kayak ayahnya. Kata-kata itu bikin Searcher langsung terdiam. Dia ingat pertengkarannya sama ayahnya dulu dan sekarang terulang lagi sama anaknya. Searcher akhirnya sadar, dia terlalu maksa Ethan, sama kayak ayahnya dulu. Tanpa sadar, kapal mereka ngebawa mereka berdua ke suatu tempat yang nggak terduga. Mereka akhirnya berhasil ngelewatin pegunungan yang selama ini ngurung mereka. Tapi di sana cuma ada lautan. Sampai tiba-tiba, sebuah mata raksasa terbuka di hadapan mereka. Disinilah terungkap. Mereka baru aja keluar dari dalam makhluk bermata besar itu. Selama ini, mereka ada di dalam tubuh makhluk itu. Kolam asam yang mereka lewatin itu ternyata perutnya. Pusat Pando itu jantungnya. Dan ribas itu bukan monster, tapi sistem kekebalan tubuh makhluk raksasa itu. Itulah yang Splat pengen kasih tahu sebelumnya. Selama ini, mereka tinggal di punggung makhluk raksasa itu. Dan Pando adalah parasit yang berusaha ngebunuhnya. Mereka buru-buru balik buat ngasih tahu yang lain. Tapi kru lain gak percaya. Apalagi pas Searcher bilang mereka harus segera hancurin Pando. Jagger gak percaya. Dia mau lihat sendiri. Searcher coba ngebujuk ayahnya buat bantu mereka. Tapi Jagger udah bulat dengan keputusannya. Bilang kalau pergi ke sana adalah tujuannya. Searcher kecewa. Dia balikin kompas yang dulu Jagger kasih. Callisto juga gak percaya sama Searcher. Dia nahan Searcher dan keluarganya. Untungnya ada Splat. Splat berhasil ngeluarin mereka semua. Dengan cepat, mereka ambil alih kendali pesawat. Searcher pergi bareng Ethan buat ngegali lubang di akar Pando, biar makhluk-makhluk itu bisa ngehancurin dari dalam. Sementara Meridian ngalihin perhatian Callisto. Di sisi lain, Jagger tinggal selangkah lagi keluar dari tempat itu. Tapi pesawatnya jatuh. Gak sengaja, dia lihat kompas yang Searcher kasih. Di dalamnya ada foto istri dan Searcher waktu kecil. Sementara itu, Searcher udah mulai ngegali. Ethan mancing para ribas biar datang. Ngegali akar Pando itu susah banget. Sekop Searcher sampai patah, bikin dia putus asa.
Tapi harapan datang lagi pas Jagger, sang ayah, datang ngebantu. Bareng-bareng, mereka ngegali dan akhirnya berhasil bikin lubang. Di saat yang sama, Ethan berhasil mancing semua ribas masuk lubang itu. Mereka mulai ngehancurin Pando dari dalam. Perlahan, semua akar Pando hancur sampai ke permukaan. Tapi sayang, mereka udah terlambat. Makhluk raksasa itu udah mati. Jantungnya redup dan berhenti berdetak. Semua sedih. Tapi nggak disangka, sistem kekebalan tubuh makhluk raksasa itu datang lagi. Dan secara mengejutkan, bisa ngehidupin dia kembali. Beberapa saat kemudian, mereka bersiap balik ke Avalonia. Tapi sebelum itu, Searcher pengen mampir dulu buat ngelihat makhluk raksasa yang selama ini jadi tempat tinggal mereka. Mereka semua takjub banget ngelihatnya. Impian Jagger pun terpenuhi. Gak ada lagi ambisi dan rasa penasaran pada dunia luar. Setahun kemudian, Searcher tetap jadi petani. Tapi kali ini, ada Jagger di sisinya. Gak ada lagi Pando sebagai sumber energi di Avalonia. Tapi semua orang kerjasama buat bikin sumber energi sendiri. Di akhir film, kita dikasih lihat kalau mereka ternyata tinggal di punggung kura-kura raksasa